sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 1 Februari 2022 bersama Johan Eng dari Pontianak. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi sahabat Fresh Juice yang merayakannya. Mari kita mendengarkan renungan hari ini. Kegelapan pergi, terang yang ilahi, bawa kabar baik, hidup bahagia. Kongsi, kongsi, kongsi ini ya, kongsi, kongsi, kongsi ini. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya Johan Eng dari Tangerang. Hari ini tapi saya rekaman dari kota kelahiran saya, Pontianak. Oke. Mari kita membaca dan merenungkan bersama-sama bacaan yang diberikan gereja kepada kita hari ini. Ya. Dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Saya baca dari aplikasi saja ya. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawabnya, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati,
tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini saya ada di kota kelahiran saya, kota Pontianak, karena besok tahun baru Imlek. Ya. Jadi saya pulang untuk merayakan tahun baru Imlek. Dan bacaan hari ini mengingatkan saya tentang arti keluarga. Dan Imlek seperti itu kan, gitu kan. Bagi teman-teman yang mungkin datang dari latar belakang keluarga Tionghoa, mungkin punya tradisi itu merayakan Imlek ya. Dan perayaan Imlek itu soal berkumpul bersama keluarga, gitu. Dan bacaan hari ini kita baca tentang seorang kepala rumah ibadah, seorang yang dihormati di kalangan komunitasnya pasti, ya, seorang yang terpandang, yang dia sendiri ya berlari mencari Yesus, ya, menemukan Yesus dan meminta bantuan kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang berumur 12 tahun. Saya punya seorang anak perempuan namanya Rebecca, umur 10 tahun hari ini, umur 10 tahun, dan saya bisa membayangkan bagaimana seorang ayah galau, seorang ayah mungkin sangat sedih, ya, sangat bahkan mungkin takut dalam hatinya, ya, anaknya sakit keras, dan saya tidak heran seorang ayah akan melakukan apapun supaya anaknya bisa sembuh. Dan ini yang dilakukan oleh Yairus yang berlari menemukan Yesus, meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Anda bayangkan dia seorang kepala rumah ibadat, dia bisa suruh orang lain untuk menyampaikan pesan kepada Yesus, dia bisa mengirim orang untuk menjemput Yesus, tapi tidak dia sendiri, ya, yang mencari Yesus dan menemukan Yesus dan minta bantuan kepada Yesus. Karena saya percaya di dalam hatinya dia takut, dia khawatir, dia cemas akan anaknya, anak perempuannya yang sakit itu. Dan ketika dia dalam perjalanan, saya bisa membayangkan juga betapa sedihnya. Mungkin jantungnya bisa dibilang berhenti berdetak ketika ada yang datang di tengah jalan mengatakan kepada dia, "Anakmu sudah meninggal, jangan lagi menyusahkan guru." Tapi saya percaya, tapi Yesus menenangkan dia, dan membaca bacaan hari ini juga saya terharu ketika Yesus katakan, "Jangan takut, percaya saja." Dan saya percaya bahwa ini adalah kata-kata yang boleh juga menguatkan kita bahwa keluarga kita itu dipelihara oleh Yesus, di tangan Yesus. Yesus peduli, seperti Yesus peduli pada anak dari Yairus ini. Dan Yesus kemudian bersama kepala rumah ibadat ini ke rumahnya dan beberapa murid-murid pilihannya. Yesus membangkitkan anak ini dari anak perempuan, ya, dari kematian, teman-teman. Ini, dan saya rasa Yesus melakukan sesuatu yang sangat luar biasa itu. Karena hatinya tergerak melihat ada seorang ayah yang kesusahan dengan yang seorang ayah yang begitu khawatir
akan keadaan anaknya. Yesus mau melakukan sesuatu yang sangat luar biasa itu karena ayah ini percaya juga kepada Yesus dan mau beriman kepada Yesus. Dan ini yang Yesus bisa lakukan dalam hidup kita dan hidup keluarga kita, para sahabat semua. Dan bicara mengenai keluarga, hari ini malam Imlek gitu ya, besok tahun baru Imlek, saya ingat bahwa saya pribadi hari ini kalau saya ada di kota Pontianak, saya tinggal di rumah adik saya, ada mama saya yang umurnya sudah 80 dan saya sengaja pulang ke Pontianak supaya bisa merayakan Imlek bersama keluarga saya di sini, bersama mama saya, bersama adik saya. Meskipun sebenarnya masa pandemi ya lebih susah ya, tes antigen dulu segala, tapi saya pikir worth it untuk dilakukan, untuk berkumpul bersama mama saya pada saat ini. Dan kalau saya ingat kembali, keluarga saya bukan, kalau boleh sharing pengalaman sedikit, teman-teman, para sahabat Fresh Juice, keluarga saya bukan keluarga yang sejak dekat gitulah ya, boleh dibilang kita tidak terlalu dekat ketika kami masih kecil dulu ya. Saya punya kami 3 bersaudara, saya anak paling besar, semuanya laki-laki ya. Dan mungkin karena kita laki-laki jadi kita agak cuek gitu ya, kita nggak terlalu dekat ya antar kakak adik juga ya. Dan kita keluarga ya mungkin juga karena orang tua saya bukan tipe yang dekat begitu juga gitu ya. Jadi boleh dibilang hubungan kita memang tidak terlalu dekat. Meskipun kita tidak pernah berantem atau berselisih dan sebagainya, tetapi ketika kita bertambah dewasa, terutama sekarang gitu ya, ketika kita masing-masing punya keluarga, saya menyadari bahwa itu suatu kekurangan yang saya pribadi ingin perbaiki. Saya ingin punya hubungan yang lebih dekat dengan adik saya, dengan bahkan orang tua saya. Dan itu yang saya coba lakukan. Dan bacaan hari ini juga menginspirasi saya. Bicara soal keluarga. Apakah bagaimana seorang ayah ya, mau melakukan apapun supaya anaknya yang sakit bisa sembuh. Dan arti keluarga di dalam hidup kita. Saya berusaha, setidaknya dari apa yang saya coba lakukan adalah berusaha untuk lebih membangun hubungan yang dekat dengan adik-adik saya. Kita tinggal di kota yang berbeda, saya tinggal di Jakarta, Tangerang, adik saya ada di Pontianak. Tapi setidaknya saya coba membangun hubungan yang kontak dengan dia secara rutin, ya, berusaha untuk bukan cuma sekedar tanya soal keluarga juga, tapi tanya soal kerjaannya juga dan macam-macam. Intinya saya mau proaktif gitu teman-teman. Meskipun saya tahu bahwa meskipun ya saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan mungkin saya harus mendorong diri saya untuk melakukan itu. Dan kenapa saya cerita ini teman-teman adalah saya percaya kita setiap keluarga tidak ada yang sempurna, betul. Kita punya kekurangan pasti dalam diri kita, dalam diri keluarga atau hubungan keluarga kita. Tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi kita bisa mengambil langkah untuk memperbaikinya teman-teman. Kita bisa mengambil langkah untuk menjadikannya lebih baik. Terutama mungkin hari ini ya, kemarin mungkin ya, kalau teman-teman dengar rekaman ini mungkin udah berlalu. Perayaan Imlek ini kita berkumpul bersama keluarga. Kita bisa proaktif, kita bisa ambil inisiatif ya, untuk mendekatkan diri, untuk mau dengan keluarga kita ya mungkin secara kita jauh, kita nggak punya hubungan yang terlalu dekat. Gitu. Artinya ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki. Dan kita seperti Yesus yang berkata pada Yairus, jangan takut, percaya saja. Kita mau percayakan hubungan kita juga kepada Yesus. Hubungan kita dengan keluarga kita. Mungkin juga ada di antara teman-teman yang punya masalah dengan keluarga dekat, berselisih paham.
bertengkar, mungkin belum memaafkan. Ini momennya, ini saatnya, teman-teman. Ini kesempatan untuk boleh memperbaiki hubungan itu. Hidup kita di dunia terbatas. Dan tahun lalu, masa pandemi, sekarang juga masih masa pandemi mengingatkan kita bahwa waktu kita di dunia tidak ada yang tahu. Ya, kita ingin, ketika kita masih punya waktu, kita bisa berusaha memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, keluarga kita. Mungkin apa yang kita lakukan nggak cukup. Mungkin apa yang kita lakukan tidak punya banyak pengaruh misalnya. Tapi tidak apa-apa. Sepanjang kita mau berusaha, teman-teman. Para sahabat Yesus. Dan sekali lagi, kita percayakan keresahan kita, kekhawatiran kita, kesusahan kita kepada Yesus. Mungkin saat ini juga ada kita yang orang-orang dekat kita sedang sakit, atau orang tua kita mungkin, atau ada orang di dekat kita yang seperti anak perempuan dalam kisah Injil hari ini. Kita juga boleh percaya kepada Yesus. Mari kita datang kepada Yesus seperti kepala rumah ibadat Yairus yang minta pada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Kita minta kalau ada keluarga kita yang hari ini lemah secara fisik, sakit dan sebagainya, kita minta Tuhan sembuhkan. Tapi juga kita minta Tuhan pulihkan. Kalau ada kita yang punya hubungan yang rusak, hubungan yang belum dipulihkan dengan keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau memberikan orang-orang spesial dalam hidup kami, keluarga kami. Mari kami datang padamu pagi ini, kita berdoa untuk mereka. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan boleh beri rahmat kesembuhan. Kalau mereka ada yang kesusahan, Tuhan boleh hibur. Dan kalau ada di antara kami yang mungkin punya hubungan yang tidak baik dengan orang-orang terdekat kami, Tuhan beri rahmat juga. Supaya hubungan itu boleh disembuhkan, boleh dipulihkan. Seperti Tuhan Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat, kami percayakan Tuhan, hubungan kami, orang-orang terdekat kami, ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Yesus yang terkasih, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Kota Pontianak. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Selamat sediakan waktu khusus buat keluarga. Dan Tuhan memberkati kita dan memberkati hubungan dengan orang-orang terdekat dalam hidup kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 1 Februari 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Pada hari Imlek kerabat bertemu, saling mengucapkan selamat tahun baru. Kongsi 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 dia, kongsi 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 dia. Kegelapan pergi, terang yang ilahi, bawa kabar baik, hidup bahagia. Kongsi 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 dia.